Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang budiman, kelahiran Nabi Muhammad merupakan rahmat yang agung bagi seluruh umat manusia. Hal ini Allah sampaikan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Dan berkenaan dengan hal ini pula, kami ingin mengajak kepada para sahabat untuk sejenak mengingat kembali proses kelahiran Nabi Muhammad. Sahabat beriman, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Disebut tahun Gajah karena pada saat itu terjadi sebuah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, tujuan Abraha tersebut Allah gagalkan dengan cara mengirimkan pasukan burung ababil yang membawa batu kerikil panas dan melemparkannya kepada pasukan Abraha, hingga akhirnya pasukan Abraha binasa atas izin Allah. Sahabat literasi yang beriman, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kali ini, kami ingin mengingatkan kepada para sahabat untuk dapat memberikan dukungan kepada channel kami dengan cara like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak akan ketinggalan video terbaru dari channel Sahabat Literasi. Dan kami ucapkan terima kasih banyak bagi para sahabat yang telah memberikan subscribe-nya. Semoga video ini bisa menjadi amal jariah bagi kita bersama. Amin. Keistimewaan yang pertama, berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad adalah keluarnya cahaya di saat kelahiran Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad lahir ke dunia, maka seisi rumah Ibunda Siti Aminah diterangi cahaya yang sangat terang. Bahkan sinarnya memancar sampai ke negeri Syam. Peristiwa ini tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Imam Ahmad. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Aminah Ibunda Nabi Muhammad menyampaikan, "Setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari jalan lahirnya, yang menyinari istana-istana di Syam." Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah dengan riwayat yang hampir sama. Berkaitan dengan hal ini, maka terdapat pula hadis lain yang datang dari para sahabat Nabi Muhammad. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasul, ceritakanlah kepada kami tentang dirimu." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Aku adalah doa ayahku Ibrahim, dan berita gembira yang disampaikan Isa. Saat ibuku mengandungku, ia melihat seakan-akan dari tubuhnya keluar cahaya, yang dapat menerangi semua gedung kota Basroh yang ada di negeri Syam." Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian hal yang menakjubkan kedua yaitu munculnya bintang Ahmad. Para ulama menyebutkan bahwa banyak bintang yang bersinar terang pada malam kelahiran Nabi Muhammad. Hal ini seakan memberikan tanda bahwa akan datang sosok Nabi akhir zaman yang akan membawa petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan pada malam itu muncullah bintang Ahmad. Bintang Ahmad ini diyakini oleh kaum Yahudi sebagai tanda lahirnya Nabi akhir zaman. Penjelasan ini terdapat dalam kitab mereka yaitu Taurat. Hasan Ibnu Sabit, seorang penyair pada zaman itu mengatakan, "Pada hari Rasul lahir, aku berada di salah satu benteng Yahudi, dan saat itu naiklah salah satu pendeta Yahudi lalu berteriak dengan suara keras dan mengatakan, 'Wahai sekalian kaum Yahudi, sungguh telah terlihat pada malam ini bintang Ahmad, dan tidak terlihat kecuali pada saat ia lahir.'" Keterangan ini termaktub dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Sahabat, kemudian yang ketiga yaitu tertutupnya pintu langit bagi iblis. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, iblis diyakini memiliki kemampuan untuk mendengarkan percakapan para malaikat di langit mengenai takdir manusia. Kemudian informasi yang didengarnya itu disampaikan kepada para ahli nujum, sehingga mereka mengklaim dapat mengetahui hal-hal gaib. Namun, informasi yang disampaikan iblis tersebut seringkali diputarbalikkan. Dan sejak kelahiran Nabi Muhammad, maka pintu langit tertutup rapat bagi iblis,
sehingga iblis tidak dapat lagi mendapatkan informasi dari langit. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Jin ayat 8 hingga 9 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami para jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-berita. Tetapi sekarang siapa saja yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu saja akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya." Selanjutnya, hal yang terjadi berkenaan dengan lahirnya Nabi Muhammad adalah runtuhnya 14 balkon istana Raja Persia. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad, diberitakan bahwa 14 balkon di istana Kisra Persia telah runtuh. Peristiwa tersebut adalah bergoncangnya istana Raja Kisra Persia yang meruntuhkan singgasana raja, yaitu 14 balkon istana. Hal ini seakan memberi isyarat bahwa kerajaan Persia di masa nanti akan jatuh, dan kerajaan Persia runtuh di zaman Umar bin Khattab. Dalam hal ini, Imam Al-Baihaqi pun menjelaskan, pada malam kelahiran Nabi Muhammad, balkon istana Kisra runtuh, 14 gereja runtuh, api sesembahan Majusi di Persia padam, yang sebelumnya menyala selama 1000 tahun, dan gereja Bahiro runtuh ke dalam tanah. Sahabat, kemudian hal yang kelima, yang terjadi kala Nabi Muhammad lahir adalah padamnya api sesembahan kaum Majusi. Perlu kita ketahui sahabat, bahwa kaum Majusi menyembah api tersebar di beberapa titik negeri Persia. Mereka membuat api besar dan menyembahnya sebagai Tuhan mereka. Namun, di saat Nabi Muhammad lahir, maka api-api sesembahan kaum Majusi padam dan tidak menyala meskipun mereka berusaha menyalakannya. Mengutip buku Telaga Cinta Rasulullah, karya Fuad Bawazir, dijelaskan bahwa terjadi guncangan besar di istana Kisra Persia. Peristiwa ini menyebabkan balairung istana retak dan membuat 14 tiang penyangganya retak. Selain itu pula Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam karyanya, yaitu Ar-Rahiq Al-Mahtum, menyebutkan bahwa api sesembahan kaum Majusi yang berada di dalam istana ikut padam. Sahabat yang budiman, kemudian hal yang terjadi selanjutnya yaitu mengeringnya Danau Sawah dan tenggelamnya Tasik Safah. Dalam kitab Khotamun Nabiyyin, karya Abu Zahrah disebutkan bahwa ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad, sebuah danau yang dipuja dan disucikan oleh Persia surut dan hampir mengalami kekeringan. Selain itu Tasik Safah pun tenggelam hingga tidak terlihat permukaannya. Tasik Safah adalah nama sebuah semenanjung yang dianggap suci oleh rakyat Persia kuno. Selain peristiwa luar biasa yang telah kami sampaikan, Nabi Muhammad juga lahir dengan tanda-tanda kenabian yang lainnya. Salah satu tanda tersebut adalah ibunda Nabi Muhammad tidak merasakan rasa sakit, baik saat mengandung maupun saat melahirkan Nabi Muhammad. Demikianlah sahabat, sejarah kelahiran Nabi Muhammad dan peristiwa-peristiwa besar yang mengiringinya. Semoga hal ini dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Amin. Alhamdulillah para sahabat, perjumpaan kita telah usai. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para sahabat. Dan terus tetap dukung channel kami ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan kami ucapkan pula banyak berterima kasih kepada para sahabat yang telah subscribe. Semoga ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Akhir kata, serta selautkanlah, sekepal gunungkanlah, alam berkembang jadikanlah guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.